Cara menjual produk mahal tapi laris manis dan laku keras. Hai, nama saya Dean Andra. Di video kali ini saya akan share kepada Anda cara menjual produk mahal tapi laris manis dan laku keras. Mungkin buat Anda gitu ya yang sekarang baru mulai jualan, ketika Anda berjualan produk yang harganya mahal, yang harganya besar gitu ya, Anda akan merasa tidak pede. Anda akan merasa, wah kayaknya susah sih jual produk yang mahal. Tapi bisa nggak sih jual produk mahal tapi laris manis dan laku keras? Yes, kalau misalnya Anda paham bagaimana caranya, Anda bisa melariskan produk walaupun itu mahal dan menurut Anda sulit menjualnya ya. Oke, jadi kalau Anda pengen menjual produk yang mahal dan laku keras, ada 5 pertanyaan yang harus Anda tanyakan dulu kepada diri Anda sendiri. Oke, yang pertama, tanyakanlah, apakah marketnya sudah tepat? Lagi-lagi kita ngomongin market. Kok Bang Ren ngomongin market terus ya? Ya iya, karena kita tuh marketing ya. Karena kita marketing, kita bakal ngomongin market terus. Ini kalau teman-teman pengen jadi marketer tuh, ya kita harus selalu ngomongin market. Karena mau produknya mahal, mau produknya murah, semua tergantung dari marketnya dulu. Nah, ketika misalnya Anda pengen jualan produk mahal tapi laris manis dan laku keras, Anda cek dulu marketnya sudah tepat atau belum gitu kan. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi gitu ya. Misalnya Anda pengen berjualan mobil Lamborghini. Wah, itu produknya mahal gitu kan ya. Produknya tuh ya lumayan lah ya. Nah, tapi gini teman-teman, mahal ataupun murah itu relatif ya. Nah, kalau misalnya Anda jualan, katakanlah gitu ya, Anda jualan Lamborghini harganya 2 juta, murah apa mahal? Murah ya. Kalau misalnya kata orang yang beli HP gitu ya, mahal 2 juta tuh mahal apa murah? Ya mungkin bisa mahal bisa murah, tapi kalau misalnya pecinta Xiaomi gitu kan ditawarin misalnya HP 2 juta, yaitu mungkin ada yang bilang mahal juga, pasti ada yang bilang 2 juta tuh mahal. Nah, makanya kalau misalnya Anda pengen menjual produk yang harganya tinggi, coba Anda tanyakan dulu marketnya sudah tepat atau belum. Karena kalau misalnya Anda berjualan mobil Lamborghini gitu ya, yang normalnya mungkin harga 3M, Anda jual 1,5M, itu masih termasuknya murah, bukan mahal. Nah, kalau misalnya orang yang berduit, yang emang siap beli gitu ya, wah ini kita ngejual Lamborghini harganya cuma 1,5M, normalnya 3M, sorry ya, 3 juta. Nah, itu pasti akan termasuk kategorinya menjadi murah. Tapi kalau misalnya Anda jual ke market yang salah gitu ya, Anda jual Lamborghini harga normal 3M, Anda jual jadi 1,5M. Anda tawarin ke orang yang nggak mau beli, ke market yang nggak mampu beli gitu ya. Mau Anda ngomong semurah apapun, dia pasti bakal ngomong mahal. Jadi dia nggak akan beli gitu ya. Jadi balik lagi, tanyain apakah marketnya sudah tepat. Oke? Jadi sebelum Anda nanti kesana kesini, Anda coba analisa dulu apakah marketnya sudah tepat atau belum. Nah, kalau misalnya Anda sudah merasa, oh, oke, marketnya kemarin udah tepat, sekarang aku udah tahu nih market yang tepat itu yang mana. Nah, baru Anda tanya ke penawaran ke hal yang kedua gitu ya. Nah, apakah offer Anda sudah menarik? Nah, Anda tanyain dulu nih. Ketika Anda menjual produk yang mahal, Anda harus memberikan penawaran yang menarik. Kalau misalnya Anda jual produk mahal tapi penawaran Anda tuh gak bikin orang tergugah gitu ya, gak bikin orang tergerak untuk beli, ya wajar kalau misalnya Anda merasa jual itu sulit gitu kan. Nah, tapi banyak kok orang yang menjual produk mahal tapi tetap laris manis dan laku gitu. Nah, misalnya kalau Anda menjual produk mahal, kalau di kompetitor, di orang lain, itu mereka cuma sekadar menjual produk saja. Nah, Anda bisa kayak memberi servis tambahan. Misalnya, Anda menjual produk, katakanlah AC gitu ya. Nah, kalau AC di orang lain itu ya orang lain cuma sekadar jual AC aja. Tapi kalau misalnya orang lain beli AC di Anda gitu ya, Anda akan berikan gratis servis berapa kali misalnya. Atau misalnya ketika orang mau servis, Anda berikan diskon yang gila-gilaan banget. Jadi Anda benar-benar memberikan sebuah value lebih ketika Anda menjual produk yang harganya tinggi. Ya kalau misalnya kita ngomongin harga mahal, harga tinggi itu sebenarnya relatif banget gitu ya. Karena kalau misalnya Anda ngomongin mahal atau murah, ya itu balik lagi ke psikologi si market. Kalau misalnya market yang memang mentalnya miskin gitu ya, mentalnya tuh ya pengen gratisan terus, ya Anda mau jual semurah apapun pasti bakal dibilang mahal. Makanya ya Anda cek lagi penawaran Anda kira-kira sudah ke market yang tepat dan sudah menarik belum buat market tersebut. Kalau misalnya Anda sudah buat penawaran menarik, marketnya sudah tepat, nah Anda coba tanyakan lagi, apakah proses sales Anda sudah tepat?
Karena gini teman-teman, banyak orang gitu ya, marketnya udah tepat, penawaran udah menarik, tapi proses salesnya tuh tidak mulus, atau funnelnya tuh nggak enak, funnelnya tuh salah gitu. Karena gini, ketika kita menjual produk yang harganya tinggi dan yang harganya di bawah gitu ya, high ticket atau low ticket, itu proses funnelnya tuh beda. Ada, kalau misalnya kita jual produk murah gitu, kita hard selling aja, jual gitu kan, langsung isi WA ke form, itu bisa banget. Tapi kalau misalnya kita menjual produk yang high ticket, kita perlu sesuatu yang berbeda di proses penjualannya. Ya kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar funnel, pasti teman-teman paham lah ya. Misalnya kita bisa buat janji ketemuan. Misalnya gini, kalau Anda jualan properti lah ya, atau Anda jualan misalnya mobil. Ketika misalnya Anda beriklan di Facebook Ads atau Instagram Ads, Anda nggak bisa nyuruh orang gitu check out mobil di web gitu ya, atau check out beli rumah di web, atau beli rumah di WA, transfer di WA gitu kan. Misalnya transfer 200 juta gitu ya WA. Itu bakal banyak banget yang nggak mau gitu ya, dan nggak percaya. Kalau misalnya orang transfer 100 ribu, 200 ribu, sejuta, oke lah, masih gampang gitu ya. Tapi kalau disuruh transfer ratusan juta atau miliaran, itu pasti nggak semudah itu ya. Makanya biasanya proses salesnya tuh gini, kalau Anda jual mobil, mereka akan disuruh isi form dulu. Nah, nanti ketika udah isi form, database-nya ada, terus dikontak. Nah, ketika dikontak, janjian untuk cek kendaraannya atau cek rumahnya gitu ya. Jadi proses salesnya pun harus tepat. Kalau misalnya Anda cuma punya market yang tepat dan offer yang tepat, tapi proses salesnya juga salah, ya wajar aja gitu ketika Anda jualan produk mahal itu nggak laku ya. Jadi Anda harus pahami sisi market, sisi penawaran, dan sisi proses salesnya ya, atau namanya tuh customer journey ya. Kalau misalnya Anda sudah melakukan 3 ini dan masih ternyata nggak rame pembeliannya, masih sepi, nah Anda tanya lagi, apakah traffic Anda kurang atau tidak gitu ya? Apakah traffic Anda kurang prospeknya, atau Anda udah banyak tapi emang nggak laku gitu ya? Nah biasanya teman-teman, ininya udah bagus ya, Anda udah buat ini tapi nggak diisi traffic gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda pengen jual produk mahal dan laris manis, tentu prospeknya harus banyak. Makanya Anda harus iklanin nih, FB Ads, Instagram Ads, atau Anda buat konten marketing gitu ya di TikTok, di Instagram Reels. Anda buat konten yang bisa nanti membuat orang masuk ke proses penjualan Anda. Setelah masuk ke proses penjualan Anda, melihat offer Anda, dan Anda menargetkan market yang tepat. Nah ini adalah hal yang harus Anda lakukan. Kalau sekarang Anda belum bisa menguasai yang namanya traffic, ya Anda coba belajar lah. Anda bisa belajar SEO, Anda bisa belajar konten di YouTube, Anda bisa belajar konten di IG TV, Anda bisa belajar Facebook Ads, Instagram Ads. Banyak sekali yang bisa Anda pelajari, skill-skill untuk mendatangkan traffic. Nanti kita akan bahas juga ya satu persatu. Lalu misalnya Anda udah trafficnya udah ada, nah terakhir Anda tanyain produk Anda menjawab kegelisahan market atau impian market nggak ya. Jadi kalau misalnya Anda udah bener nih penawar-menawari proses ini, tapi produk Anda ternyata ketika ketika udah dicoba sama market kok zonk gitu ya. Jadi produk Anda pun adalah salah satu faktor yang penting supaya ketika Anda jualan tuh laris manis dan laku. Jangan sampai orang udah nyoba produk Anda ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Nah jadi gini teman-teman ya, kalau teman-teman pengen menjual produk mahal, ya teman-teman benahi dari 5 ini. Tanyakan hal 5 ini kepada diri Anda, apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah kalau misalnya ini udah sesuai, biasanya hasilnya pun bakal sesuai kok ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen menjual produk mahal, teman-teman bisa kok. Saya yakin pasti bisa. Teman-teman cuma butuh mindset yang benar dan latihan aja. Yang terpenting selalu analisa di mana masalahnya ya. Karena kita sebagai marketer, kita harus bisa tahu apa yang harus kita benahi dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa melariskan produk yang kita jual. Lagi-lagi produk yang laris manis adalah produk yang bisa menjawab kegelisahan market ataupun impiannya market. Tidak peduli produk itu murah ataupun mahal, yang penting produk Anda dibutuhkan oleh market dan market mampu untuk membayar produk ataupun jasa Anda, jual Anda pasti laku. Oke, jadi sampai di sini Anda udah mulai pede belum nih jualan produk yang mahal? Dengan menjual produk yang mahal dan juga memiliki margin yang besar, tentu itu akan membantu meningkatkan cash flow Anda. Nah, kalau misalnya Anda bisa melariskan produk mahal dengan margin besar, tentu Anda akan merasakan nikmatnya menjual produk mahal dan laris manis. Oke, jika Anda ada pertanyaan seputar menjual produk mahal, Anda bisa komen di bawah. Anda bisa tanyakan apa sih yang masih menjadi keraguan Anda atau pertanyaan yang masih menjadi kebingungan Anda.
nanti akan saya buatkan videonya supaya saya bisa membantu Anda untuk melariskan produk yang Anda jual, walaupun produk yang Anda jual adalah produk dengan kategori mahal. Jika Anda suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan juga share kepada teman Anda yang membutuhkan. Siapa tahu dengan Anda share video ini dan teman Anda melihat, mereka bisa berubah hidupnya dan jual mereka bisa menjadi laris manis. Segitu aja untuk video kali ini. Saya Dan Andira. See you.